Di tengah samudera yang luas, tersembunyi monster laut yang menyandang gelar sebagai raksasa dari kekuatan nuklir. Di bawah muatan mengerikan dari kekuatan nuklir yang melampaui imajinasi, ia menjadi legenda hidup dari kegigihan teknologi Uni Soviet sejak awal perjalanannya pada tahun 1970-an. Kapal selam kelas Typhoon telah menjadi bukti nyata dari ambisi teknologi Uni Soviet dalam menciptakan kekuatan laut yang tak tertandingi. Dengan dimensi yang mengesankan, panjang sekitar 175 meter dan berat sekitar 48,000 ton, bukanlah sekedar kapal selam biasa. Dilengkapi dengan 2 reaktor nuklir dan memiliki desain yang unik, di dalamnya terdapat senjata yang sangat mematikan yang mampu menghancurkan benua secara keseluruhan. Kapal selam ini dianggap sebagai salah satu senjata paling dahsyat, menjadi simbol kekuatan Angkatan Laut Uni Soviet dan menandai ketakutan selama Perang Dingin. Dalam episode kali ini, kita akan mengungkap legenda di balik Leviathan nuklir ini. Pada akhir 1960-an, Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mencapai keseimbangan kekuatan nuklir. Kedua belah pihak sadar bahwa serangan apapun akan dijawab dengan kehancuran yang sama besar. Upaya untuk mencegah perang nuklir menghasilkan perjanjian untuk membatasi jumlah senjata. Saat itu, perlombaan senjata nuklir beralih dari kuantitas menjadi kualitas, dengan fokus pada penciptaan sistem yang lebih kuat, efektif, dan memiliki jangkauan yang lebih jauh. Misil balistik yang diluncurkan dari kapal selam menjadi fokus utama. Amerika Serikat mengembangkan misil UGM-96 Trident, sementara Uni Soviet mengembangkan R-39. Meskipun R-39 memiliki keunggulan dalam kekuatan penghancurannya, namun juga memiliki kelemahan, salah satunya adalah kemungkinan kerusakan serius pada kapal selam. Meskipun demikian, kapal selam kelas Typhoon dianggap sebagai senjata paling dahsyat, menjadi simbol utama ketegangan selama Perang Dingin. Pengembangan kapal selam kelas Typhoon dimulai pada awal tahun 1970-an. Dengan insinyur dari Biro Desain Rubin bertugas menciptakan kapal selam yang benar-benar inovatif. Hasilnya adalah desain yang benar-benar baru, yaitu kapal selam tipe katamaran. Ide ini sederhana tapi canggih, dengan 2 badan yang besar digabungkan, terbuat dari paduan titanium, yang dibangun paralel di dalam kapal. Ruang awak, pembangkit listrik, dan sebagian besar peralatan kapal berada di dalamnya. Kompartemen torpedo dan ruang belakang ada di dalam lambung terpisah. Bersama dengan pos kontrol pusat, senjata utama kapal adalah 20 silo misil balistik yang ditempatkan di ruang antara kedua lambung besar. Semua struktur ini dilapisi oleh lambung baja yang diberi lapisan bahan khusus untuk mengurangi deteksi kapal. Kapal ini memiliki daya apung yang sangat besar, hampir setengah dari beratnya adalah air pemberat. Ini dilakukan agar kapal memiliki syarat yang minimal di pelabuhan dan bisa mengapung lebih mudah selama naik turun di air. Kapal selam kelas Typhoon dirancang untuk berlayar di Arktik, oleh karena itu memungkinkannya untuk menembus lapisan es hingga 2,5 meter. Karena kawal sebesar ini memerlukan banyak energi, dilengkapi dengan 2 reaktor nuklir 190 MW dengan instalasi turbin uap tambahan untuk pembangkit listrik. Ini memberikan tenaga untuk 2 baling-baling besar berbilah 7 yang tersembunyi untuk mengurangi kebisingan. Mereka bisa mempercepat kapal raksasa ini pada kecepatan hingga 25 knot atau sekitar 46,3 km per jam. Tentu saja, kapal-kapal kelas Typhoon memiliki dampak besar terhadap kondisi kerja awaknya. Dengan ukuran yang besar dan desain baru, kapal-kapal ini memungkinkan penambahan berbagai fasilitas rekreasi seperti gym, kolam renang, sauna, dan lainnya. Oleh karena itu, kawal-kawal ini sering disebut sebagai hotel terapung. Selain itu, tingkat keamanan kapal selam ini sangat tinggi karena kompartemen-kompartemennya terletak di dalam lambung tekan terpisah. Hal ini mengurangi risiko kehancuran kapal selam bahkan saat mengalami kerusakan serius. Sebagai contoh, jika terjadi ledakan torpedo yang menghancurkan kapal selam seperti CSE, kemungkinan besar kapal selam kelas Typhoon tidak akan mengalami kerusakan serius. Pada tahun 1991, terjadi insiden di salah satu kapal dari kelas ini, yaitu Arkhangels, di mana sebuah misil latihan meledak di dalam silo peluncuran. Meskipun ledakan dan api yang dihasilkan bisa merusak kapal selam biasa, bagi raksasa ini itu hanya dianggap sebagai kejadian yang mengganggu dan hanya sebagai alasan untuk kembali ke pelabuhan guna diperbaiki.
2 ruang penyelamatan disediakan di kapal ini untuk mengantisipasi bencana yang memungkinkan evakuasi cepat seluruh awak kapal yang biasanya berjumlah sekitar 160 orang. Sekarang mari kita fokus pada senjata utama dari kapal selam kelas Typhoon. Mereka mampu membawa hingga 20 misil balistik R-39. Dikenal sebagai SSN-20 Sturgeon menurut NATO. Sebagai misil peluncur kapal selam terbesar dan terberat di dunia, mereka dilengkapi dengan 10 hulu ledak pandu individu masing-masing dengan kekuatan ledakan sebesar 100 kiloton. Kapal ini mampu meluncurkan semua misil dengan cepat bahkan dari kedalaman 55 meter dan dapat menyerang musuh dengan 200 bom nuklir sekaligus. Hal ini merupakan alasan serius untuk berpikir 2 kali sebelum menyerang negara yang memiliki kapal selam sekuat ini. Misil-misil ini telah mengalami pembaruan teknologi dan pada abad ke-21. Typhoon menjadi tempat utama untuk menguji misil baru, SSN-30 Bulava. Tentu saja, dengan ukuran kapal sebesar ini, mereka tidak dimaksudkan untuk terlibat dalam pertempuran dekat dengan kapal dan kapal selam lainnya. Namun, sebagai langkah pencegahan, Typhoon dilengkapi dengan 6 tabung torpedo yang dapat menembakkan torpedo konvensional atau torpedo roket khusus. Namun, mengoperasikan monster laut seperti ini bukanlah tugas yang mudah atau murah. Ketika Uni Soviet runtuh dan pendanaan untuk angkatan laut menipis, kebanyakan dari mereka harus dipensiunkan, bahkan ada yang dibongkar. Pada tahun 2017, hanya 1 kapal yang masih beroperasi, yang telah dimodernisasi dan diberi nama Dmitry Donskoy. Sebelum dipensiunkan, kapal selam ini digunakan sebagai tempat uji coba untuk senjata baru, terutama misil balistik Bulava. Pada pertengahan 2020, semua kawal Typhoon telah dipensiunkan, memberi jalan bagi generasi baru kawal selam kelas Bore yang lebih modern dan efisien. Meskipun ukurannya lebih kecil, pensiunnya monster laut kelas Typhoon merupakan babak baru yang mengakhiri era mega kapal selam, dan mungkin kita tidak akan melihat lagi monster laut sehebat kapal selam nuklir Proyek 941. Mereka telah menjalankan peran mereka dengan baik, menunjukkan kekuatan mengerikan angkatan laut nuklir, mencegah penggunaannya, dan sekarang mereka telah diabadikan dalam sejarah pembangunan kapal pelayaran laut dan operasi militer. Inilah akhir dari episode kali ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan nantikan episode berikutnya.